Kalau ngomongin tentang future ready kids, jadi sebenarnya langkah yang harus disiapkan orang tua apa supaya anak-anaknya bisa ready? Oke, ini kayaknya bukan cuman kebingungan dari Kaniki ya, tapi Mhm kayaknya semua parents nih ya yang udah punya anak mhm. antara mengelola kecemasan, aku tahu tantangan yang dihadapi di depan besar, tetapi juga mengelola rasa tidak mampu atau tidak siap. Mungkin tahap pertama kita mesti belajar dulu kali ya, future ready yang kita maksud tuh kayak gimana, karakter yang kita ingin melekat di anak-anak kita tuh seperti apa. Nah, mungkin kalau aku jabarkan beberapa, pasti kita pengen kan anak kita tuh persisten, resilient, Yap, tapi kita pengen dia ada kompetitifnya, tapi dia bisa kolaboratif, bener nggak? betul. Terus kita pengen dia tahu dan gigih mencapai apa yang dia mau, tapi kita nggak pengen dia egois dan maunya menang sendiri. Jadi kita pengen dia tetap ada empatinya. Nah, jadi mendefine value yang kita ingin melekat di anak kita, mungkin pada saat mereka usia 20 tahun nanti, pada saat mereka masuk usia dewasa muda gitu ya, kita pengen apa aja nih value yang melekat di mereka. Nah ini yang mesti kita define dulu sehingga jelas arahnya mau kemana Mhm. gitu. Nah itu mungkin tahap pertama. Baru yang kedua, baru kita ini nanti di obrolan kita nanti ya Kak Niki ya, baru kita breakdown lagi nih. Kalau aku pengen anakku persisten, kalau aku pengen anakku resilient, tapi juga punya empati, tapi juga caring, apa nih yang harus kita lakukan? Mungkin dimulainya dari mendefine value dulu. Mhm. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah pembentukan karakter anak ya. Betul. Nah, pola asuh seperti apa yang bisa membangun pondasi-pondasinya tuh jadi kokoh gitu, jadi bagus dulu? Ya, nah ini nih yang banyak, kontroversi juga ya, Iya. masalah gentle parenting, masalah VOC parenting. Kalau, dari apa yang aku pelajari, pola asuh yang kita perjuangkan ke arah kind and firm parenting Mhm. at the same time. Jadi, kind itu definisinya apa sih? Kita berusaha untuk melihat POV anak, kenapa kok dia ngeyel banget, kenapa kok dia ngebantah, kenapa kok dia mungkin semaunya sendiri, susah diatur, atau malah kebalikannya anak yang sensitif, gampang nangis gitu Iya. ya. Jadi kind, berusaha melihat POV anak, tapi juga firm. Nah ini yang suka salah artikan orang-orang gentle parenting itu gentle aja. Mhm. Bukan kayak gitu, itu kan permisif namanya gitu ya. Tapi firmnya tuh apa? Kita tahu batasannya sampai mana. Misalnya, kalau anak screen time 2 sampai 5 tahun, kita mau kasih maksimal 60 menit sehari dan harus dipecah maksimal 20 menit per kali dia screen time Oke. misalnya. Nah, aturan ini disepakati bersama dengan anak dan nggak ada tuh nego-nego gitu ya. Jadi aturannya konsisten diterapkan, tapi pada saat menerapkan bukan dengan ancaman hukuman atau sesuatu yang menyakiti hati anak. Mhm. Nah, jadi itu mungkin ya kind and firm parenting. Oke. Banyak juga orang tua tuh bingung, kapan sih kita harus tegas? Ya, Apakah ini tegas? Apakah ini galak? mm, Atau gimana sih caranya supaya kita tuh menemukan keseimbangan antara tegas, galak, dan sebagainya, tapi tidak juga menyakiti hati anak? ya, ya, ya. Nah, mungkin ada 3 indikator yang parents bisa tanyakan ke diri sendiri pada saat mau tegas. Yang pertama, apakah intonasiku dan pilihan kata-kataku menyakiti hati anakku atau enggak? Hmm. Gitu ya. Jadi misalnya nih, kita mau sama-sama bilang, "Kamu belum boleh main kalau makanannya, nggak habis," misalnya. Mhm. Kalau kita pilih cara yang menyakiti hati anak, mungkin kita akan bilang gini, "Kamu tuh deh selalu aja, kalau makan selalu," ada kata selalu gitu ya, "selalu nggak dihabisin, selalu buang-buang makanan, susah diatur," misalnya gitu. Jadi di situ udah ada kata selalu, Mhm. ada labeling. Nah, ini bukan tegas namanya, ini, melukai harga dirinya gitu ya. Tapi kalau kita bilang tegas tapi masih kind, kita akan bilang, "Mama tahu kamu pengen main, tapi sekarang kamu harus habisin dulu makanannya." Oke. Jadi intonasinya tidak melukai hati anak, tapi keinginan anak juga nggak dikabulkan sebenarnya, gitu Labeling ya. tuh menyakiti hati anak ya? Banget ya, Yes. labeling itu, sampai ada beberapa ini ya, beberapa kasus yang anaknya jadi kayak ngerasa, "Aku tuh, susah banget ya bikin mama sama papa seneng," gitu. Ini aku kalau ngomong masih merinding ya. Mmm. "Aku tuh susah banget ya, aku tuh, banyak banget ya salahnya ya, kok aku salah terus sih?" Gitu ya. Jadi kayak, apa yang orang tua bilang itu kayak melekat banget di dia terutama untuk anak-anak yang sensitif gitu ya. Mhm. Nah, makanya ini tadi pertama tanyain deh ke diri sendiri, omonganku, caraku ngomong, itu tuh nyakitin hati anakku atau enggak gitu. Yang kedua,
caraku ngomong atau caraku tegas, itu membuat dia merasa terancam atau enggak. Mhm. Jadi nervous system-nya tuh jadi tegang atau membuat dia masih secure. Misalnya kayak anak nggak tidur-tidur, terus mungkin ada ya mama-mama yang udah capek, yang udah masih pengen beberes gitu kan, terus bilangnya, "Udah pokoknya kalau kamu nggak tidur, mama tinggalin ya, mama nggak mau, nemenin kamu lagi," kayak gitu. Ini ya kayak mungkin bagi kita bikin anak cepet tidur, tapi bagi anak tuh, nervous system-nya tuh bikin dia tegang banget, bikin dia makin stres, hormon kortisolnya makin keluar banyak, makin nggak ngantuk-ngantuk sebenarnya gitu kan. Oke. Nah, jadi tanyain ke diri sendiri, aku nih bikin dia aman atau aku nih mengancam ke dia gitu. Mhm. Dan yang ketiga, kalau kita mau bedain tegas sama ini, kira-kira omongan yang aku keluarin ini bikin dia takut kalau ada aku aja, apa bikin dia paham konsekuensinya apa? Oke. Contoh misalnya screen time lah ya, anak nonton misalnya. Terus kita bilang, "Udah habis waktunya," langsung kita ambil tuh gadgetnya. Tanpa menjelaskan kenapa nggak boleh Mhm. lama, Mhm. tanpa kita diskusi konsekuensinya apa, yang ada apa, kalau papa mamanya pergi, anak-anaknya nyuri-nyuri, Jadi bebas screen jadi time-nya. bebas Mhm. screen time-nya. Karena nggak pernah dimasukin, logikanya, nggak pernah dimasukin kenapa, apa yang terjadi di otakmu, apa yang terjadi di matamu kalau kamu, terlalu lama screen time, nggak pernah dikasih penjelasan yang, secara fakta tuh kayak gimana. Jadi Mhm. 3 itu sebenarnya yang membedakan kita tuh tegas yang benar atau tegas yang galak dan nyakitin anak gitu.